Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat semua ya. Mudah-mudahan harapan saya semua sehat, yang akhirnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan pagi hari ini, pembelajaran PKN sudah sampai bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, jangan lupa kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis. Dan tidak lupa kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menerima pelajaran dengan baik, ilmunya lekas bisa kita pahami ya, dan barokah. Pada bab 4 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa saja nanti yang kita bahas atau tujuan daripada pembelajaran pada hari ini ya. Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita bisa menghormati atau mensyukuri dari bermacam-macam keberagaman itu tadi. Terus yang kedua, menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, dan bisa melaksanakan gotong royong, peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, ini tertutup. Ya. Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan ya, yang ketiga itu tertutup ya ini. Menjelaskan makna persatuan dalam kebangsaan. Yang keempat, menjelaskan keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang kelima, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keenam, menemukan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dari keberagaman masyarakat itu. Tapi untuk kali ini tidak semua dari tujuan pembelajaran kita bahas, tapi hanya beberapa ya, hanya makna dan permasalahan yang muncul itu apa saja. Next. Nah ini makna persatuan dalam kebangsaan. Dari gambar, kalian bisa mengamati
makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Semuanya di bawah atau bernaung di bawah Garuda, Pancasila dan bendera ini ya. Bermacam-macam apa ini? Pakaian, ya, agama, bahasa, suku. Nah, justru apa? Tidak membeda-bedakan, tapi justru memperkuat persatuan dan kesatuan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi kesatuan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ya, ini tadi lanjutannya ya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan tersebut merupakan sarana yang paling ampuh bagi negara kesatuan Republik Indonesia, baik dalam rangka merebut, menjaga, mempertahankan, serta mengisi kemerdekaan. Next. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Bhinneka Tunggal Ika ya. Maksudnya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, yaitu apa? Indonesia. Ini sekilas ada gambarnya ya, gambar dari berbagai pakaian adat dari seluruh Indonesia. Contohnya ini aja. Ada dari Medan, Jawa Barat, Pontianak, Bali. Selain apa yang saya jelaskan di sini, kalian juga bisa browsing ya, mencari di Google. Next. Keberagaman masyarakat Indonesia. Kan di Indonesia itu tadi bermacam-macam. Kalau keberagaman masyarakat itu maksudnya masyarakatnya itu bermacam-macam. Baik suku, ras, bahasa, model rumah, pakaian. Lah, itu karena apa? Keberagaman masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ini ya, kondisi negara yang kepulauan, negaranya apa, banyak pulaunya, letak strategis wilayah Indonesia, letaknya yang strategis, banyak orang luar negeri, mancanegara itu datang ke Indonesia. Akhirnya juga bisa apa? Mempengaruhi adat istiadat, kebudayaan. Tapi apa? Tidak setiap kebudayaan atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan Pancasila, maka warga negara Indonesia itu tidak akan mencontoh begitu saja. Masih ada filternya, yaitu Pancasila.
Terus yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Ya, keadaan kondisi alam, orang yang tinggalnya di gunung atau di tepi pantai itu sudah adat dan kebudayaannya sudah berbeda. Terus yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini terbukti dengan adanya globalisasi. Ya, tuh. Jadi semua perubahan atau masyarakat Indonesia itu mampu menerima perubahan, tetapi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi filternya itu Pancasila. Yang kelima yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, transportasi dan komunikasi. Komunikasi dengan orang lain. Perbedaan ini ya justru memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Marilah anak-anakku, kita lanjutkan mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang tadi sudah paham ya mengenai keberagaman atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman. Sekarang prinsip-prinsipnya. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika maksudnya apa? Berbeda-beda tetapi satu jua. Prinsip yang kedua, nasionalisme Indonesia, yaitu cinta tanah air ya, nasionalisme, patriotisme, kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip wawasan Nusantara. Berarti setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai handarbeni, maksudnya itu mempunyai Indonesia. Handarbeni angrungkepi memelihara Indonesia. Kan sebagai pelajar kita wajib belajar dengan giat, itu sudah merupakan atau mengisi kemerdekaan Indonesia ya. Terus prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, jadi prinsip-prinsip persatuan itu tadi ya, maksudnya pedoman ya. Prinsip persatuan dalam keberagaman, walaupun sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda, ras dan golongannya berbeda, itu kita mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Bhinneka Tunggal Ika berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jiwa nasionalisme juga mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab. Wawasan Nusantara, mempunyai wawasan ikut mempunyai memelihara negara Indonesia.
persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi ya. Nanti kalian bisa melihat di Google, mencari di Google ya, untuk referensi tambahan. Ini di sini Bu Yum hanya sedikit yang kita jelaskan ya. Kalian bisa mencari sendiri di Google lebih luas lagi. Tapi jangan lupa kalau misalnya ada kendala ya harus apa? Tanya pada temannya atau ke Bu Yum, nggak apa-apa. Ya. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Ya. Ini diantaranya prinsip-prinsipnya. Ya. Kita harus mempunyai dengan semangat persatuan Indonesia. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita dapat mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Next. Cita-cita ya tidak mulus begitu saja dicapai, tapi biasanya ada suatu kendala atau permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita lihat ya beberapa contoh permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan antara lain ya yang bisa kita lihat, kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok ras atau agama tertentu kepada ras atau agama yang lain. Ya. Terus yang kedua lanjutannya, adanya penindasan dari kelompok yang kaya kepada kelompok masyarakat yang miskin. Insya Allah kalau kalian itu belajar, banyak membaca buku, insya Allah punya lofrail, lembah manah, sabar, bisa menghadapi masalah-masalah yang ada. 3. Adanya sikap yang merasa dirinya paling baik dan paling benar daripada orang lain. Lanjutannya, adanya sikap yang merendahkan orang lain atau agama lain atau ras yang berbeda. Tapi jangan sampai ya yang semacam ini karena perbedaan kita merendahkan orang lain atau martabat orang lain. Insya Allah semua kalau paham atau bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila tidak akan pernah muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Adanya sikap, makanya saya berikan contoh semacam ini biar tidak ada hal-hal yang tidak dimungkinkan atau tidak kita inginkan. Adanya sikap tidak mau bergaul dan berteman dengan orang lain yang berbeda ras, agama, dan golongan. Pokoknya jangan sampai hal-hal yang semacam ini terjadi. Mungkin dari anak-anak masih ada yang kesulitan atau kurang jelas, bisa nanti WA ke saya atau kalau punya wifi di rumah ya, bisa browsing-browsing atau mencari di Google. Itu lebih luas lagi. Justru untuk menambah wawasan kalian. Dari sini mudah-mudahan kalian
bisa cepat paham, ya, jelas. Ya. Saya akhiri sekian. Kita ucapkan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.